Apakah Alex Pereira layak mendapatkan pertandingan ulang melawan Magomed Ankalaev? Mari kita bahas secara objektif. Saya akan menyampaikan opini saya dengan jujur, dan saya mohon kesabaran Anda karena beberapa pernyataan mungkin terdengar cukup keras. Saya yakin banyak yang tidak ingin mendengar ini, tetapi menurut saya, dalam pertandingan terakhir melawan Ankalaev, kita melihat versi terburuk dari Alex Pereira. Ini adalah skenario terburuk yang bisa terjadi padanya. Meski demikian, pertarungan tersebut berlangsung sangat ketat. Bukan dominasi mutlak dari Magomed Ankalaev seperti yang diasumsikan banyak orang. Saya sendiri tidak melihat alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa Pereira memenangkan pertarungan tersebut. Menurut saya, Ankalaev memang pantas keluar sebagai pemenang. Namun, jika Anda mampu menyampaikan argumen yang kuat mengapa Pereira layak menang, saya mungkin bisa menerimanya. Mengapa? Karena bahkan dalam performa terburuknya, Pereira masih mampu menciptakan momen-momen keberhasilan yang signifikan, dan itu menunjukkan kelasnya. Tetapi, kenyataan pahitnya adalah Pereira hanya akan terus menurun. Usianya bertambah, kecepatannya menurun, tenaganya berkurang, dan fleksibilitasnya melemah. Memang, divisi kelas berat ringan memiliki toleransi lebih terhadap penurunan performa seiring usia, seperti yang terlihat pada Jan Błachowicz yang masih kompetitif melawan Carlos Ulberg. Saya pribadi merasa Jan menang dalam pertarungan itu, meskipun bukan kemenangan yang dominan. Maka dari itu, apakah penurunan performa Alex berarti dia tidak lagi kompetitif? Belum tentu, karena sejujurnya performa Ankalaev dalam pertarungan terakhir adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Lebih baik daripada saat melawan Anthony Smith, Jan Błachowicz, maupun Johnny Walker. Namun, di sisi lain, itu juga merupakan Alex Pereira terburuk yang pernah saya lihat. Dan tetap saja, pertarungan berlangsung ketat. Itu menunjukkan betapa tingginya kualitas Pereira, bahkan dalam kondisi terburuk. Mari kita tinjau pencapaiannya. Dalam kurun waktu 1 tahun, Juli 2023 hingga Maret 2024, Pereira bertarung melawan 4 petarung elit di divisi kelas berat ringan. Jan Błachowicz, Jiří Procházka, Jamahal Hill, dan Khalil Rountree. Semua ini dalam waktu hanya 12 bulan. Khalil Rountree khususnya adalah striker elit yang sangat sulit dihadapi. Dalam pertempuran melawan Ankalaev, yang notabene striker lebih baik malam itu dibanding Pereira, Pereira tetap mampu bersaing. Maka dari itu, jika saya adalah Alex, setelah mempertahankan gelar, bertarung 4 kali dalam setahun, dan mendapati diri saya mulai melambat, saya akan mengambil waktu istirahat. Dan dia pantas mendapatkannya. Sementara itu, Ankalaev dikenal sebagai petarung yang tidak terlalu aktif. Oleh karena itu, sebaiknya justru Ankalaev yang menantang Pereira di kemudian hari, bukan sebaliknya. Pereira layak mendapatkan waktu pemulihan agar dapat mempersiapkan diri secara maksimal bila pertarungan ulang terjadi. Jika saya adalah Ankalaev, saya akan mulai memburu warisan. Menurut saya, Alex Pereira adalah petarung kelas berat ringan terbaik ketiga sepanjang masa setelah Jon Jones dan Daniel Cormier.
Tapi mengalahkan Pereira yang sudah melambat tentu tidak semengesankan saat dia masih prima. Maka dari itu, saya sarankan Ankalaev menargetkan lawan-lawan lain seperti Carlos Ulberg atau Jiří Procházka. Jiří dan Ulberg ancaman nyata. Saya menilai Procházka dan Ulberg sebagai tantangan yang lebih sulit bagi Ankalaev dibanding Pereira. Procházka, khususnya, adalah teka-teki yang sangat kompleks. Ia menunjukkan kemampuan adaptasi luar biasa saat bertarung ulang melawan Pereira, walau akhirnya kalah. Jika saya adalah Ankalaev, saya akan menghindari Procházka karena menurut saya, dia bisa mengalahkan Ankalaev. Khalil Rountree, penyerang paling diremehkan. Kini saatnya kita bicara tentang Khalil Rountree. Menurut saya, Rountree adalah striker terbaik kedua di divisi ini setelah Pereira. Jika lawan tidak mencoba menjatuhkannya, dia akan mengalahkan mereka dalam duel striking. Dan faktanya, Pereira mengalahkan Rountree dalam sebuah pertarungan penuh tekanan. Dalam pertarungan itu, Khalil mungkin memimpin 2 ronde pertama. Namun Pereira beradaptasi dengan sempurna dan meraih kemenangan di ronde keempat. Kesimpulan, jika versi terbaik Pereira yang mengalahkan Rountree tampil melawan Ankalaev, saya percaya ia akan menang. Tetapi, jika versi lemah yang kita lihat dalam pertarungan terakhir itu muncul kembali, ia akan kalah dengan angka mutlak. Karena itu, menurut saya, Pereira tidak perlu terburu-buru untuk pertandingan ulang. Ankalaev sebaiknya mengejar warisan dengan melawan lawan baru. Jika terjadi pertandingan ulang, Pereira butuh waktu untuk mempersiapkan diri sepenuhnya.